dan satu-satunya kota kecil di Indonesia yang mendapatkan program namanya program BTS. Pengen beli rumah di Gres Satria? Kamu bisa miliki rumah dengan proses paling mudah. DP 0%, harga terjangkau, dan angsuran ringan banget. Assalamualaikum Bapak Ibu dan insan pendidikan Indonesia. Jumpa lagi dengan kami podcast PGRI Menyapa Kabupaten Banyumas, persembahan dari PGRI Kabupaten Banyumas. Pada sesi kali ini, podcast PGRI Menyapa kedatangan tamu yang begitu istimewa. Beliau adalah Kadishub Kabupaten Banyumas, Bapak Agus Nurhadi SOS MSI. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Perjalanan lancar ini Pak? Alhamdulillah lancar. Kelihatannya hari ini sibuk sekali Pak Agus. Hari ini saya berangkat dari luar tadi jam 4:30 pagi. Subhanallah. 4:30 pagi karena upacara di Cilacap Hari Perhubungan Nasional. Tadi jam 7 dan setengah jam sebelumnya harus sudah berada di lokasi, jadi sholat jamaah di kantor, kemudian berangkat dengan rombongan peserta upacara dari kantor. Luar biasa. 4:30 ya. Pertama-tama kami dari PGRI mengucapkan selamat hari jadi untuk Dinas Perhubungan, Kabupaten Banyumas terutama. Gitu. Dan terima kasih pula atas kehadiran Pak Agus yang menyempatkan waktunya ini di tengah kesibukan yang begitu luar biasa. Sama-sama Mas Agus. Pak Agus, ini kan di hari jadi ini ada nggak sih harapan yang belum tercapai atau ingin dicapai oleh Dishub Kabupaten Banyumas? Masih banyak yang belum dicapai. PR saya masih banyak, walaupun memang sudah beberapa poin atau beberapa hal yang sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi sesuai dengan tusinya Dinas Perhubungan itu kan konektivitas transportasi sebetulnya, intinya begitu. Tupoksinya? Iya, tupoksi intinya itu sebetulnya. Yang lain banyak hal, contoh yang jelas pelayanan publik di bidang perhubungan. Ada misalnya pelayanan publik di bidang perlengkapan jalan. Termasuk juga? Termasuk juga. Mulai dari rambu-rambu, kemudian LPJU, lampu penerangan jalan umum, marka jalan, kemudian rekayasa lalu lintas dan sebagainya. Ini termasuk di dalam tugas pokok kami sebetulnya. Kemudian juga sekarang Dinas Perhubungan mulai tahun 2021 ada tugas baru, yaitu transportasinya tidak hanya transportasi darat tapi transportasi sungai. Jadi sekarang sudah ada fungsi baru, tugas fungsi baru, yaitu transportasi sungai. Jadi dalam rangka mewujudkan konektivitas transportasi. Termasuk di dalamnya adalah transportasi sungai. Kalau urgenitas dari rekayasa lalu lintas yang tadi disampaikan Pak Agus itu untuk masyarakat Banyumas itu seperti apa Pak? Penting sekali atau bagaimana nih rekayasa lalu lintas terutama di area kota, perkotaan itu? Sangat penting ya. Jadi kami memiliki forum namanya Forum Lalu Lintas. Forum Lalu Lintas ini satu forum yang beranggotakan anggota tetap dan tidak tetap. Anggota tetapnya Dinas Perhubungan, Satlantas Polresta Banyumas, kemudian Dinas Pekerjaan Umum, kemudian ada Bapeda dan sebagainya. Kemudian anggota tidak tetapnya sesuai dengan wilayah yang nanti akan terdampak dari rekayasa lalu lintas itu. Jadi rekayasa lalu lintas itu tidak hanya di kota, di pedesaan pun atau di suatu tempat pun apabila membutuhkan rekayasa lalu lintas dilaksanakan rekayasa lalu lintas. Contoh misalnya di suatu tempat kemarin ada pengajian besar, pengajian akbar, sehingga harus menutup jalan. Masyarakat yang lain yang tidak mengikuti pengajian dan melewati akses jalan itu tidak boleh terganggu. Betul sekali Pak. Sehingga harus kita buat rekayasa lalu lintas.
Jadi kita alihkan kemana, kemudian nanti dibuat satu arah dan sebagainya. Dengan rambu-rambu yang tertulis pastinya. Dengan rambu-rambu yang tertulis, kemudian ada sosialisasi dulu. Wilayah Kota Purwokerto ini rekayasa lalu lintasnya ada sudah beberapa tahap yang sudah kami lakukan. Tahun 2021 kami sudah melaksanakan namanya SSA. SSA itu sistem satu arah. Sistem satu arah. Ya. Dulu Jenderal Sudirman maupun Gatot Subroto kan dua arah. Betul. Kemudian kita buat sistem satu arah. Ini melalui kajian yang lama, yang melibatkan akademisi, melibatkan budayawan, melibatkan tokoh masyarakat, termasuk para pengusaha yang terdampak. Kita kumpulkan semua, kita ajak diskusi. Kemudian kita paparkan bahwa aspek-aspek yang menentukan rekayasa lalu lintas itu diantaranya adalah ada namanya visi rasio. Visi rasio adalah volume dibanding, jadi perbandingan atau rasio antara jumlah kendaraan dengan kapasitas jalan. Ini semakin hari semakin kesini itu semakin visi rasio semakin tinggi. Semakin tinggi. Semakin jalannya tetap, betul. Mobilnya semakin banyak. Saya punya data ini, saya juga bawa antara sepeda motor dengan kendaraan ukuran kecil saja ini sudah sangat tinggi, hampir mendekati padat. Gitu. Padat. Apalagi kalau jam pagi, Pak. Kalau jam pagi itu kalau jam pagi sudah 1,0. Ini sudah 0,9 sekian lah, sehingga harus diurai. Kemudian dari sisi ekonomi tentunya kebijakan ini rekayasa lalu lintas tidak boleh merugikan, tidak terpengaruh dampak negatif untuk para pelaku. Pelaku usaha juga kita ajak diskusi sehingga kita adakan uji coba dulu satu arah. Awalnya mulai dari Sawangan sampai Pasar Wage sampai Sawangan, kemudian Pasar Manis sampai di Pasar Wage gitu. Ternyata ada sedikit permasalahan di situ. Kita evaluasi lagi, kita ganti lagi, kemudian dilaksanakan evaluasi lagi. Oh, ini perlu satu arah lagi di Jalan MT Haryono gitu ya. Jadi penerapan SSA ini detail sekali, tidak serta-merta ya, Pak? Detail sekali. Rapatnya berkali-kali. Hambatannya apa, Pak? Tadi itu hambatannya tentunya pro kontra. Pro kontra pastinya dari masyarakat. Pasti. Ya, pro kontra pasti. Contoh misalnya awalnya satu arah itu dari Pasar Wage sampai pertigaan Sawangan ya. Itu pengusaha yang di Sawangan itu tidak dilewati. Wah, saya tutupnya gak asik ini, wah protes rame. Kemudian kita kaji, oh ya sudah, ternyata memang masih bisa diajarkan dua arah ini hitungannya. Itu kemudian akhirnya diputuskan, oh ya sudah dari simpang ini sampai simpang ini, simpang ini sampai simpang ini, kita sosialisasikan dengan rambu selama 1 bulan. Selama 1 bulan kita tungguin itu dengan petugas-petugas. Nah baru efektif kita lakukan. Dan itu kita lakukan dengan peraturan bupati. Betul. Itu kalau maksudnya sistem satu arah itu. Itu luar biasa perjuangannya itu. Jadi bulan-bulan berdarah-darah itu. Iya. Sekarang masyarakat sudah menikmati, oh iya ya, lebih mudah gitu. Dan secara ekonomi juga ada pemerataan juga ekonomi. Betul. Gitu, tidak ya tetap sama. Kalau orang mau ke toko yang ada Jalan Gatot Subroto ya silakan ke Gatot Subroto, tapi harus melingkar sedikit lah. Gitu. Tapi kan lebih tertib. Betul sekali, Pak. Kalau rekayasa lalu lintas pasti berhubungan dengan rute angkutan ini, Pak. Bagaimana ada tendensius atau angkutan umum terutama terkena dampaknya nggak nih, Pak? Pada awal tentunya kebijakan itu pasti ada dampaknya, ada dampaknya. Tapi salah satu aspek atau pihak yang kita ajak untuk berdiskusi, salah satunya yang terdampak angkutan kota. Angkutan kota. Sehingga kita adakan rerouting, perubahan rute istilahnya, perubahan rute. Jadi kita minta masukan, ini jalan mau diadakan seperti ini, dengan minta seperti apa. Saya minta seperti ini, lewat sini aja, Pak, lebih pendek, ya sudah. Kita ACC di win-win solusinya ya saling anu aja. Karena emang tujuannya juga untuk kebaikan. Kalau untuk angkutan yang lagi trendy nih, Pak, ada Trans Banyumas, itu rutenya menyesuaikan rekayasa lalu lintas atau seperti apa ini, Pak? Lah ini
bicara dengan Trans Banyumas itu alhamdulillah bahwa Banyumas, Kota Purwokerto ini salah satu dan satu-satunya kota kecil di Indonesia yang mendapatkan program namanya program BTS, by the service. Jadi 9 lainnya kota besar, Denpasar, Medan, Bandung, Surakarta, Yogyakarta, Bogor, kemudian Makassar, Palembang, yang paling kecil Purwokerto. Banyumas ini yang paling kecil ya. Tapi mendapatkan kepercayaan untuk mengelola Trans Banyumas. Trans Banyumas itu dioperatori, jadi operasionalnya itu ada operator yang namanya PT Banyumas Raya Transportasi. Ini mereka mengadakan bisnya, tapi biaya operasionalnya itu semua dari APBN. Pak? APBN. Oleh karena itu semua kegiatan operasional BOK-nya itu semua APBN, makanya sampai saat ini masih gratis. Masih gratis. Gratis. Betul, Pak. Kami mengajukan 6 jurusan atau 6 trayek atau 6 koridor istilahnya. Tapi karena anggaran dari APBN kita hanya diberi 3. Masih 3 koridor. Koridor 1 itu dari Aji Barang Pasar Pon, kemudian koridor 2 dari Notok sampai Baturaden, 3 yang dari Bulu Pitu ke Bondalem, dan di bawah ada 2 3A dan 3B gitu. Dan alhamdulillah berdasarkan beberapa kali rapat evaluasi 3 bulanan ini di tingkat nasional, Banyumas ini load factor atau jumlah penumpangnya dengan kondisi wilayahnya paling bagus. Sehingga ya sering dapat apresiasi lah. Ada kunjungan ke menteri dari sini dan sebagainya. Karena memang kita bisa mempertahankan load factor. Jumlah penumpangnya rata-rata di atas 120% gitu. Kalau di kota lain, Nun Sewu itu ada yang tidak jalan karena tidak kondusif. Ada yang dilempari sama angkutan yang lain dan sebagainya. Sini tidak ada sama sekali kejadian seperti itu. Tidak ada. Karena memang kondisinya ini ya cukup matang. Kemudian pengelolanya adalah mereka para pengusaha angkutan existing. Jadi kalau mau protes ya protes dengan badannya sendiri. Tentunya dengan komunikasi yang baik ya. Tentunya itu. Sehingga ini kemudian bagaimana peran angkutan kota yang lain dengan nanti tahun depan memang sudah kita program angkutan kota ini menjadi feeder. Feeder itu pengumpan. Pengumpan. Jadi kalau Trans Banyumas kan berhentinya di TPB, tempat pemberhentian bis. Betul. Yang sudah ditentukan. Sudah ditentukan, nggak bisa bis ini berhenti di sembarang tempat. Dan tidak bisa jalan dengan kecepatan sembarangan. Betul. Kemudian dia berhenti di sembarang tempat atau menurunkan penumpang, ngambil penumpang di sembarang, nggak boleh. Karena sudah by system. Nah di situ angkutan kota punya peran nanti, Pak? Punya peran. Contoh misalnya ada di titik misalnya kayak Pasar Karanglewas. Itu ada Koprades Kedung Banteng yang mengumpan penumpang yang mau ke Aji Barang, ada yang ke kota, yang ke misalnya ke Bondalem, itu bisa pakai yang dari Karanglewas. Malah saling melengkapi ya, Pak? Saling melengkapi. Nah itu maksudnya salah satu tugas kita Dinas Perhubungan adalah konektivitas transportasi, integrasinya. Dan sekarang sudah mulai di Pasar Pon itu ada integrasi antar moda. Jadi di situ misalnya Mas dengan mau dari Purbalingga dari bandara itu naik Trans Jateng, nanti kemudian turunnya di Pasar Pon. Pasar Pon saya udah kerjasama dengan stasiun. Ada pintu keluar masuk calon penumpang itu pintu barat, sehingga penumpang kereta api yang turun di Purwokerto lewat pintu barat nanti bisa langsung nyambung mau ke Aji Barang, naik Trans Banyumas ke Aji Barang, mau ke angkutan kota di situ juga ada, mau ke Bondalem juga ada, mau ke Purbalingga juga ada di situ. Di Pasar Pon ada 3 halte integrasi di situ. Luar biasa, konektivitasnya luar biasa. Itu baru satu itu ya. Ini masih banyak PR yang belum terintegrasi seperti Bagus. ini. Sepertinya tadi ngobrol terus ini, bincang-bincang terus. Tim, ada nggak nih? Minum deh.
Kita bincang santai, bagus. Nggih. Ngeteh Matur dulu. nuwun, Mbak. Silakan bagus. Nggih. Balik lagi nih Pak Gus sama rekayasa lalu lintas di kota. Silakan diminum dulu Pak Gus. Nggih, rekayasa lalu lintas. Karena sangat penting dan ini juga untuk kebutuhan sama kelancaran transportasi masyarakat Banyumas tentunya. Ada tadi yang sudah disampaikan bagus datanya bahwa kerapatannya itu ya Pak. Kira-kira melebihi berapa sehingga harus bisa direka ulang seperti itu Pak Agus. Ada nggak kita terutama Bapak Ibu dari insan pendidikan Banyumas ingin mengetahui ini Pak Agus? Jelas ada ya Mas. Jadi ada perhitungan kalau pakai teori lalu lintas itu jelimet banget. Ada beberapa indikator yang kita gunakan. Yang tadi saya sebutkan ada visi rasio. Jadi ada perbandingan antara volume dan kapasitas. Kemudian per menitnya kita hitung jumlah kendaraan yang masuk, tingkat kemacetan seperti apa, kemudian yang jelas keselamatan utama. Macet nih. Jadi kita punya problem yang mohon maaf ini memang problemnya yang pertama memang Banyumas itu belum memiliki kantong parkir. Betul Pak. Memiliki kantong parkir. Jadi kadang ada parkir di pinggir jalan ya Pak ya? Yang kedua belum semua fasilitas umum, bangunan fasilitas umum yang memiliki ruang parkir atau tempat drop off, sehingga akhirnya mengganggu pengguna jalan lain. Contoh misal mau ngantar anak sekolah, harusnya kan masuk ke halaman, kemudian di drop, kemudian keluar. Ini kalau semua tempat usaha atau pendidikan seperti ini, insya Allah tidak begitu terjadi kemacetan. Ya, Pak. Tapi karena ada beberapa tempat yang masih belum memiliki, sehingga kita akhirnya terapkan rekayasa lalu lintas. Rekayasa lalu lintas yang kita terapkan dan sedang sosialisasi nih. Ini baru taraf sosialisasi. Boleh nih Bapak, Ibu dan masyarakat Banyumas terutama. Untuk mengurai kemacetan di Jalan Gatot Subroto dan di Raga Semangsang. Gatot Subroto. Jadi di situ di Gatot Subroto itu kita buat satu arah ke utara, memang udah agak lama ya, dari pertigaan Raga Semangsang ada petilasan itu ke utara, satu arah ke utara, kemudian sampai di ujung Raga Semangsang Utara itu kita kanalisasi namanya. Kanalisasi. Kita tutup dengan barier atau barikade atau traffic cone gitu, sampai dengan di melebihi pertigaan Jalan Gereja. Kenapa? Karena dari catatan kami dan lalu lintas ini sering terjadi crossing. Crossing itu jadi anak dari masyarakat dari Jalan Raga Semangsang mau ngantar putranya ke Jalan gereja itu langsung betul Pak. Sehingga sering terjadi kecelakaan. Di titik itu sering terjadi. Kemudian macet juga, karena ada yang antar di sini berhenti, yang antar di sini berhenti. Apalagi jam efektif ya Pak, pagi dan siang kepulangan. Betul. Sehingga kita tutup. Makanya di depan alun-alun kita buat berita jalan. Misal Mas Takres ini putranya 2, satu di Al Irsyad Selatan, satu di Jalan Gereja misalnya, maka di Jalan Raga Semangsang itu nanti belok kiri dulu melalui Jalan Punguran, kemudian belok kanan, Jalan Masjid, kemudian belok kanan lagi, bisa langsung ke Jalan Gereja. Tapi kalau misalnya yang di Al Irsyad Utara ini memang yang agak kesulitan karena memang harus muter-muternya agak jauh. Ini pun kami sudah banyak menerima masukan, kritik. Terlalu muter-muter Pak, digantilah. Ya sudah, nanti ini kita terapkan sekitar seminggu 2 minggu, nanti kita evaluasi lagi. Kalau memang mungkin banyak yang komplain itu kita evaluasi lagi, kita ganti lagi terus begitu. Betul. Jadi di sub bukan
harus seperti tapi tetap menerima masukan dari masyarakat. Selain forum tadi yang dibentuk ya Pak ya, itu bentuk salah satu kolaborasi di sub dengan masyarakat seperti itu ya Pak. Jadi forum lalu lintas ini kan forum bersama. Pada saat mau memutuskan kita ajukan alternatif mau seperti ini, masalahnya ini kita buat A, B, C ini planningnya, rekayasanya, rekayasa A, rekayasa B, rekayasa C. Kemudian peserta rapat supaya berpendapat. Peserta rapat itu misalnya pas bahas itu ya. Mulai dari kepala SDLI, pokoknya sekolah-sekolah yang kita terdampak itu kita undang semua. Yang dilewati SD Kranji, kemudian Soka Negara, kemudian SMP 2 dan 3, SMA 5 itu kita undang semua. OJK, Setda dan sebagainya kita undang untuk berdiskusi. Karena keputusan forum itu menjadi keputusan bersama. Betul. Dan ini menjadi resiko bersama. Kalau memang tidak sependapat, silakan sampaikan tidak sependapat pada saat rapat. Pada saat rapat. Betul. Nah, pada saat rapat ternyata mereka udah Pak diuji coba dulu. Gitu. Kalau pada saat rapat biar solusinya segera diketemukan gitu ya Pak. Betul. Nah ternyata keputusan rapatnya udah Pak kita laksanakan dulu, tapi nanti kita evaluasi. Memang dari sisi kemacetan hampir tidak ada kemacetan. Dengan rekayasa seperti ini. Betul, Pak. Lancar. Ini lancar, mengurai betul. Hanya memang saya sampaikan ada beberapa komplain, diantaranya misal ada yang putranya itu di sekolah di Al Irsad Utara, kemudian satunya di Jalan Gereja. Itu sehati banget Pak. Iya. Muternya kejauhan. Padahal rumahnya di Purwosari. Nah, itu ada yang udah ada kantor saya, Pak, Bapak ini jangan bikin kacau saya ini. Gimana? Anak saya salah satu di Al Irsad Utara. Habis itu saya kan harus kantor yang nomor 2 di SMP 3. Nah, SMP 3 kan saya berarti harus muter ke SMA 2 itu jalan Satrian ya. Betul. Satrian kemudian ke barat nanti perempatan Omnia ke timur lagi. Nah, itu kalau Dianu sudah sampai Jibara. Bisa setengah jam itu Pak, lebih malah. Setengah jam. Tapi itu untuk demi ketertiban. Iya, itu sebenarnya tujuannya bukan untuk mempermain, tapi demi ketertiban. Betul. Semuanya begitulah, tujuannya baik. Ya. Saya tadi agak sedikit penasaran Pak Agus tentang Banyumas. Jadi bukan hanya angkutan darat tadi, ada angkutan sungai. Iya, itu di mana Pak Agus kira-kira? Jadi kita alhamdulillah tahun 2021 ini tugas fusinya itu ditambahi 1 ada dan termasuk indikator kinerjanya ditambah 1 yaitu transportasi sungai. Kita sudah memiliki 2 halte sungai yaitu di Papringan dan di Tambak Negara. Papringan Banyumas. Iya, Papringan Banyumas. Di situ ada sentra UMKM batik, ada sentra kuliner, ada soto, ada banyak macam-macam di situ. Kemudian di bawahnya itu ada halte yang dibangun oleh Kementerian Perhubungan. Kemudian di Tambak Negara di bawah jembatan kereta api double itu di bawahnya juga ada halte sungai. Kemudian tahun ini dibuatkan lagi kita ada dermaga sungai di Kedung Muter Banyumas. Jadi harapannya nanti selain menjadi alternatif angkutan atau transportasi juga untuk wisata. Meningkatkan UMKM ya, dan kesejahteraan masyarakat sekitar ya Pak? Betul. Sekarang kalau Sabtu Minggu weekend gitu di Mas Takras bisa main ke Tambak Negara. Itu sudah beberapa masyarakat yang beli perahu di situ, ada 5 kalau nggak salah. Itu susur sungai, sudah mulai susur sungai sampai di Mandiransan balik lagi. Nanti di situ udah tumbuh, sekarang udah mulai tumbuh warung-warung itu. Oh, itu lah. Ada warung-warung, kemudian setiap hari ada senam di situ. Tapi safety ya Pak? Safety ya? Oh safety, safety. Dan awak kapal, awak perahunya sudah kita latih kerjasama dengan Basarnas, kemarin dengan Danlanal Cilacap. Kita adakan pelatihan selama 4 hari, teori dan praktek, bagaimana pertolongan pertama pada kecelakaan air. Misalnya tenggelam, perahunya berbalik, itu ada simulasinya. Sudah simulasi dan sudah masing-masing sudah punya sertifikat untuk SAR ringan begitu untuk pertolongan pertama. Ini kelihatannya Pak Agus juga hobi healing ya Pak? Sabtu Minggu itu bersama dengan keluarga itu. Kalau sempat lagi nggak ada kegiatan. Karena di sini juga ada Pak Desa Wisata Panembangan di Cilongok.
Oh iya. Tidak kalah menarik, di sana juga ada river tubing, Pak. Jadi bisa naik ban menyusuri sungai. Iya, kemudian naik ban itu Betul, turun. Pak. Iya. Itu Saya sudah mengamati itu. sudah, Pak. Eksotik Sudah. sekali gitu, Iya, Pak. Di iya. sana ada juga rumah makan galengan di sana, menyajikan makanan-makanan tradisional yang Wah, ini perlu dikunjungi nih, harus dikunjungi ke sana harus nih. kayaknya, Pak. Iya. Dan Bapak Ibu serta masyarakat Banyumas perlu berkunjung ke Desa Wisata Panumbangan. Boleh bersama rekan, bisa untuk rapat juga luar biasa, Pak. Wisata Panumbangan ya. Desa Wisata Panumbangan Desa selain Wisata Panumbangan. menyajikan tadi ada river tubing, ada juga body jumping atau di sambil landscape pesawahannya yang asri, Pak. Oke, jadi bisa Harus kita harus kita kunjungi nih. gitu, Pak. Oke, bagus, baik lagi. Ini di sub ini tadi mengatur rekayasa lalu lintas di area persekolahan itu penting sekali berkolaborasi dengan kepala sekolah dan lainnya. Sebegitu dekatkah di sub dengan dunia pendidikan? Oke, sangat dekat. Sangat dekat nih, karena sekarang tidak hanya masalah rekayasa lalu lintas kalau di sub. Kami memiliki taman edukasi lalu lintas. Hampir setiap hari kami melayani mungkin teman-teman guru di dunia pendidikan, bahkan kan ada ekstrakurikuler sekarang itu outdoor activity atau apa ya. Itu hampir setiap hari kami melayani outing class. Betul, Pak, outing class. Ada outing class. Wah, tidak hanya di Banyumas, Kebumen ini udah mulai datang. Luar kota, Pak. Luar kota. Tertarik dengan. Nah, di situ nanti anak-anak ini datang ke ada namanya taman edukasi lalu lintas. Jadi pengenalan dini tentang disiplin lalu lintas. Datang, nanti kita masukkan ke dalam satu ruang, melihat video, audiovisual, traffic lalu lintas, Pak. Traffic, video apa ya, film-film anak-anak gitu, tapi yang isinya sebenarnya edukasi lalu lintas. Setelah selesai melihat film, anak-anak diajak praktek. Praktek ada tempat taman itu, kita naik kereta, naik sepeda, ini ada traffic light di situ, ada rambu perboden, ada rambu, ini pokoknya semua ada rambu-rambunya di situ dalam ram. Itu sudah selesai, masing-masing kita jelaskan oleh instruktur kami, mereka kumpul lagi, kemudian kita ajak jalan-jalan, pakai angkutan edukasi wisata. Kita siapkan gratis. Nanti aja kita ajak keliling dari terminal, kemudian ke Handang Pangrenan, ke Monumen Sudirman, kemudian ada guide-nya tempat kami, kemudian melalui alun-alun dan sebagainya, kembali lagi ke terminal. Ini paket lengkap ya, Pak? Paket lengkap. Jadi bukan hanya teori, ada simulasi dan ada experience-nya juga. Ya, sehingga nanti pada saat praktek di mobil, ini loh contohnya. Betul ya. Lampu traffic light. Ya. Ini kalau kuning berhenti apa harus bagaimana, kalau merah harus bagaimana, nih anak-anak sambil menjawab sambil naik bis. Berhenti gitu. Gitu hasil dari itu, karena pendalaman disiplin lalu lintas itu memang harus sejak dini. Betul sekali, Pak. Ini fungsi kita. Kemudian yang kedua juga sekarang mulai banyak, alhamdulillah, terutama anak murid-murid SD ini kepala sekolah sudah mulai banyak yang booking. Ada namanya wisata transportasi. Wisata transportasi, ya. Seperti apa itu, Pak? Jadi mereka nunggu di satu tempat, misalnya ada yang ke Notop gitu. Iya. Naik Trans Banyumas. Betul. Naik Banyumas. Gratis, naik semua. Iya. Sampai Baturaden. Oh iya. Nanti di Baturaden ya hanya jajan sebentar, mungkin terus turun lagi sampai Notop gratis. Tapi itu buat anak-anak luar biasa loh, Pak. Iya. Buat siswa itu pengalaman yang luar biasa. Okay. Jadi kemarin juga sama, saya yang dijelaskan Pak Agus, saya juga sama melakukan hal itu. Yeah. Tapi karena dari Purwokerto Selatan, kami dari terminal, tepatnya di koridor terdekat itu rumah sakit dari keluarga. Ya. Turun ya bisa. di Handang Pangrenan, terus naik ke koridor 2 ya Pak? Iya, koridor 2. Sampai Taman Makan Pahlawan nanti. Betul, ya. Terus ke Baturaden lagi. Oh iya, betul. Iya, betul. Jadi pengalaman mereka untuk memiliki moda transportasi mereka kelak seperti itu. Sangat luar biasa, Pak. Dan ini moda Trans Banyumas ini trans yang angkutan yang luar biasa. Dari sisi keamanan sangat safety karena di depan, di dalam ini ada 2 CCTV. Betul. Yang menghadap depan dan ke belakang, yang di depan ada, yang di belakang ada. Di depan mobil ada, di belakang mobil ada. Di depan dashboard pengemudi ini ada. Namanya monitor dashboard driver khusus. Dan ini tersambung kepada namanya
SI, Surveyor Indonesia. Jadi pihak ketiganya yang mengawasi operasionalnya Trans Banyumas. Jadi gajinya besar supirnya ini, gajinya besar. Tapi bisa berkurang apabila dari monitor dashboard ini melanggar. Sistem poin, Pak. Iya, langsung kurangi poin-poin begitu. Misalnya menguap lebih dari 3 kali itu berkurangi 1. Kemudian menerima telepon HP itu berkurang. Kemudian tidak pakai dasi, tidak pakai topi juga dikurangi lagi. Kecepatan melebihi itu dikurangi. Tidak berhenti pada saat sudah berbunyi itu juga berkurang. Terus semua nanti akan terekam. Kamu juga bisa melihat dari HP. Pelanggaran apa saja yang dilakukan hari ini, bisnya nomor berapa, ini saya bisa mantau di situ. Langsung ya. Dan kemudian si A ini kalau terlalu kebangetan ya sudah kita tegur, bahkan bisa kita hentikan karena itu mengganggu. Tapi selama ini memang sangat tertib ya, karena memang insentifnya tinggi. Jadi mereka juga tidak terlalu terbebani. Betul. Mau ada penumpang, ada nggak ada penumpang ya pokoknya dibayarnya sama gitu. Itu yang membuat ayam, Pak. Iya, jadi itu tertibnya. Sehingga untuk contoh, kemudian tidak lagi mengenal cash atau bayar pakai uang, tapi udah pakai cashless. Betul. Walaupun memang gratis, tapi masih pembelajaran untuk membayar dengan cashless ya, pakai kartu cekrek gitu masuk, cekrek masuk. Iya, betul, Pak. Cekrek masuk. Adakah perkembangan berikutnya untuk berbayar, Pak? Seperti Transjaten sudah berbayar ya, Pak? Ada. Kalau berbayar sudah. Kalau ini ada rencana bahkan di tahun ini, di Oktober ini berbayar. Kalau bisa berbayar. masukan dari netizen jangan mahal-mahal ya, Pak? Oh iya, sangat murah. Sangat murah, 40% dari harga lah. Misalnya kalau nggak salah kemarin 3.000 kalau nggak salah rencana berbayarnya. 3.000 untuk umum, berarti kalau mahasiswa atau pelajar separuhnya 50%. Jadi separuhnya. Nanti akan kita terbitkan kartu e-money khusus pelajar. Khusus pelajar. Ya, sehingga nanti otomatis dia akan terpotongnya beda dengan umum. Kalau kita kan umum ya, Pak. Kemarin beli dari yang perusahaan mandiri apa ya, Pak? Oh iya, mandiri boleh, BCA kalau boleh. Bisa gurunya juga, Pak, jangan pelajarnya aja. Oh iya. Kalau gurunya kepengen 50% harus pakai pakaian siswa. Oh gitu. Masih punya pakaian siswanya. Tapi harapannya tetap Trans Banyumas memberikan pelayanan prima tentunya, Pak, karena itu yang utama. Pertama keselamatan. Sekarang banyak yang telepon ke saya tuh minta bisa dapat Trans Banyumas, pada ngiri gitu di kota kan ya. Sekarang kan sampai malam mau. Geliat ekonominya sekarang sudah mulai sampai malam. Karena bis Trans Banyumas ini jam 5 sampai jam 9 malam. Jadi kalau orang kantor pulang dari malam masih ada angkutan. Kemudian orang jualan mungkin juga bisa sampai malam itulah. Udah mulai ada geliat. Kemudian di tempat-tempat tertentu nih Mas Takres ini juga sudah ada geliat ekonomi. Contoh di TPB, di tempat pemerintahan bis ini, itu belakang halte itu ada penitipan sepeda motor, penitipan sepeda. Mereka itu menitipkan sepeda motor, kemudian bayar sama orang yang punya tanah itu, kemudian naik bis itu. Ya lebih apapun lebih sekarang lebih hemat, apalagi BBM naik. Wah ini jadi pilihan sekarang yang angkutan massal ini. Betul sekali Pak. Trans Banyumas juga salah satu kebanggaan kami guru ketika mengajak murid-murid Pak untuk bereksperience itu. Dan mereka tidak segan-segan atau dengan senang hati menyampaikan kepada orang tuanya. Saya diajak Pak Guru menaiki ini dan sangat aman, sangat apalagi kalau udah dalam bus Pak. Peraturan yang tidak boleh makan dan lain-lain itu mereka sangat luar biasa excited. Mudah-mudahan tetap menjadi kebanggaan kami warga Banyumas dengan Trans Banyumas dan mudah-mudahan koridor-koridor lain juga segera dibuka. Ini sekarang lagi banyak Cilacap juga. Pak Agus kok itu yang dari Notok sampai ke Kroya ya. Bisa menyambung jadi langsung dari Baturanden ke Baturanden ya Pak. Betul, itu kalau sebetulnya bisa nyambung itu luar biasa. Jadi orang mau misalnya mau tamasya itu mau pilihan ke pantai ya Kroya, mau ke gunung ke Baturanden gitu. Itu bisa sampai ke Kroya. Dari gunung ke pantai hanya dengan Trans Banyumas. Trans Banyumas gratis. Itu luar biasa Pak Agus. Mudah-mudahan harapan kami Trans Banyumas selalu menjadi yang terbaik. Amin. Ini adakah program dari TISUP Pak Agus yang belum atau perlu disosialisasikan kepada masyarakat Banyumas, Bapak Ibu guru dan insan pendidikan semuanya ini yang sangat urgent atau tadi berkaitan dengan rekayasa itu sudah cukup mewakili Pak Agus? Kalau rekayasa saya kira ini
pasti ada sosialisasi, ada sosialisasi. Begini, kayak yang perlu sampaikan, kadang saya juga kasihan atau tidak kepenak sama para kepala sekolah, ibu guru yang salah satu fungsi kami memang perlengkapan jalan, perlengkapan jalan. Di antaranya adalah pita penggaduh atau pita kejut itu, apa sih kayak gitu apa namanya? Ya pita penggaduh. Pita kejut ya Pak? Iya pita kejut. Banyak sekali sekolah-sekolah yang minta, banyak sekali sekolah yang minta. Kemudian juga tentang cermin cembung, kemudian ada juga yang minta traffic cone itu biar tidak terlalu cepat. Banyak juga yang ada juga yang minta pagar pengaman gitu, atau guardrail gitu. Nah ini kami dengan pandemi ini, ini anggarannya sangat minim sehingga saya mohon maaf belum bisa memenuhi permintaan Bapak Ibu guru, kepala sekolah yang sering datang ke kantor, Pak saya diparingi inilah, diparingi ini cermin cembung lah, sering kecelakaan itu. Aduh belum ada anggarannya ya Bu. Tapi bukan berarti tidak melayani, hanya skala iya, prioritas ya Pak? skala prioritas, jadi mohon maaf kami bukan tidak melayani. Kemudian satu hal lagi yang penting bahwa dalam hal transportasi ini pemerintah kan harus hadir. Kami juga memiliki program namanya bis sekolah. Bis sekolah? Bis sekolah. Berbeda dengan Trans Banyumas ini Pak? Beda. Bis sekolah itu bukan bis yang ada di sekolah, bukan. Tapi kami memiliki 4 bis sekolah. Jadi setiap pagi 2 armada ini ke jalur yang memang belum tercover angkutan umum. Ya, belum dilewati angkutan umum. Contoh Kemawi Klinting Banyumas. Soma Gede. Jadi kami jam 5:30 itu udah mengirimkan bis 2 di Klinting udah standby di sana 5:30. Nanti penumpang anak-anak sekolah itu udah naik, udah otomatis naik 2 bis naik. Kemudian kita antar anak-anak ini ke sekolah masing-masing, mulai dari Soma Gede, Banyumas, SMP, SMA sampai ke SMP 1. Semua masuk sekolah paling lambat itu jam 7:04 sudah ada di sekolah. Ini yang dari arah timur, yang arah barat dari Binangun, Pasinggangan, Banyumas. Itu dua bis lagi. Itu tiap hari padat, gratis. Itu Kak Irawati pernah bersama saya dengan Pak Bupati naik langsung itu. Jadi ini gratis. Nanti jam 11:30 bis kami udah nunggu di depan sekolah. Udah, nanti kita jemput, mereka udah nunggu bis, jemput, kita antar masing-masing ke rumah. Tiap hari. Yang Binangun juga begitu. Ini program dalam rangka ya ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul, Pak. Pengabdian kepada dunia pendidikan, iya, betul Pak. Jadi di sub itu memang hasilnya tidak harus berbentuk fisik gitu. Dengan PU kan harusnya fisik bangunan ini, tapi kami turut serta membangun kecerdasan kehidupan bangsa dengan mengantar anak-anak melalui proses. Dan pernah kita survei dengan kepala sekolah, dengan guru, ternyata dalam kegiatan belajar mengajar pun ada perbedaan. Anak-anak nilainya lebih baik, lebih semangat, lebih fresh. Orang tuanya matur nuwunnya nggak rampung-rampung. Kami itu kalau Pak biasanya saya ngajakin ojek 50 sehari, sekarang saya hemat gitu. Itu bagi saya waduh. Betul Pak. Pelayanan publik yang luar biasa. Bukan hanya ini sedang banyak yang minta ini, tapi kami belum bisa memenuhi bisnya. Kami sedang minta Pak Menteri untuk minta tambahan lagi. Ada jalur Suro Serawat juga minta, Kedung Wuluh Lor Notok juga minta. Ini sedang kita mintakan kalau bisa diparingi 3 bis lagi nih. Amin. Ya bisa mengakomodir semua gitu. Selama ini saya amati yang Suro Serawat itu yang pakai motor sendiri-sendiri, SMP naik motor kan berarti melanggar SIM. Motornya bodong lagi itu kan jadi waduh double salah. Itu mudah-mudahan harapannya atau keinginan dari Disub ini dapat dikabulkan oleh Pak Menteri. Amin. Untuk kemajuan masyarakat dan pendidikan Kabupaten Banyumas tentunya. Amin. Ini Pak Agus terima kasih sekali untuk bincang-bincang santai kita, menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu dan masyarakat Banyumas terutama. Ada perlu closing statement dari Pak Agus untuk Bapak Ibu dan insan pendidikan di rumah Pak.
Yang pertama bahwa salah satu tugas kami adalah mewujudkan transportasi yang berkeselamatan itu, sehingga diharapkan semuanya menjadi baik, tidak ada kecelakaan, semua tertib, tidak ada pelanggaran begitu. Tapi kembali kadang itu juga pada perilaku masyarakat, sehingga kami mohon juga masyarakat ikut serta bertanggung jawab terhadap keselamatan, kelancaran lalu lintas lah. Kelancaran lalu lintas bukan menjadi tanggung jawabnya Dinas Perhubungan semata gitu. Kemudian yang lain juga monggo program-program kami yang kami sudah sampaikan, ada Trans Banyumas, ada angkutan wisata gratis, ada angkutan Sungai Serayu. Monggo ini kami persembahkan untuk masyarakat Banyumas. Kami sudah berupaya sebaik mungkin dengan biaya seminimal mungkin, bahkan gratis. Silakan dinikmati untuk masyarakat Banyumas, silakan bertamasya, beredukasi dan sebagainya. Saya kira itu, dan kami tidak bisa bekerja apapun tanpa dukungan dari masyarakat semua, termasuk Bapak Ibu guru, para kepala sekolah, dari para pendidik, termasuk PGRI Banyumas. Ini juga mitra saya yang luar biasa. Luar biasa sekali. Bagus sekali lagi, terima kasih atas kedatangannya. Semoga tidak kapok. Berbincang-bincang memberikan wawasan kepada kami dan insan pendidikan Indonesia. Insyaallah. Bapak Ibu dan insan pendidikan Indonesia, demikian podcast PGRI Menyapa pada sesi kali ini. Saya mewakili tim redaksi Infocom Kabupaten Banyumas mengucapkan permohonan maaf dan sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.